Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama saya Ismail Pasha. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan sesuai judul ya, tutorial atau lab keempat, yaitu external BGP pairing atau EBGP multi hop ya. Nah, kalau pada lab sebelumnya kita melakukan external BGP pairing menggunakan physical interface. Nah, pada lab ini kita akan menggunakan interface loopback yang akan kita jadikan sebagai target pairing kita dan source pairing kita tentunya, teman-teman. Oke, di sini saya udah nyiapin dua router, masih sama kayak lab sebelumnya, tapi saya akan menambahkan satu loopback lagi. Ya, di sini nggak saya gambar sih. Saya pin langsung aja pas praktik saya kasih tahu. Pasti gambar aja ya, biar teman-teman tahu. Oke, saya gambar. Jadi saya akan menambahkan satu interface loopback lagi. Gampangnya sih satu interface loopback lagi ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Misalnya ntar loopback 1 ya, kan kita kemarin bikin loopback 0 tuh, itu contoh aja. Iya, bisa perlu teman-teman garis bawahi kalau semua router ini kosongan ya. Jadi saya akan freshly new config again from the scratch ya, dari awal banget. Nah, ini kita akan melakukan pairing loopbacknya pakai loopback yang 11 sama 22 buat pairing EBGP, dan nanti buat pengetesan ya kita akan pakai 22 11 ini. Oke, ntar kira-kira kayak gini teman-teman, kita akan melakukan pairing dari 111 dengan dari R1 ya, targetnya ke 222, dan dari R2 pairing ke 111/32 ini teman-teman. Jadi kita akan membutuhkan dua loopback interface di sini ya. Yang satu buat pairing, satu buat ngetes. Oke, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya. Di sini saya udah terbuka dua terminal teman-teman, dan saya akan konfigurasi dulu di R1. Kita login, masih default ya. Kita pertama-tama rubah nama dulu ya, biar biasakan ini. Kenapa sih kok harus dibiasakan? Wah, ini penting banget. Ini hal spell tapi buat saya penting karena dengan mengasih nama kita nggak akan bingung nanti ketika masuk setiap terminal, setiap router. Bisa kan ketutup nih, misal ketutup deh, terus kita buka lagi, namanya Mikrotik, yang satu lagi juga Mikrotik, ntar bingung, repot lagi harus ngecek IP-nya. Jadi identitas ini sangat penting sekali teman-teman. Oke, di note ya itu. Lanjut, di sini kita akan menambahkan loopback-nya dulu, yaitu loopback 0 dan loopback 1 ya. Interface bridge add name LO0, interface bridge bridge add name LO1. Lalu kita akan menambahkan IP address add address 12.12.12.1/24 interface ether 1 IP add satu dulu ya, satu dulu /32 interface LO0 IP add sorry kurang ngopi nih, jangan lupa ngopi ya teman-teman. Interface LO1. Oke, IP address udah. Sekarang kita langsung masuk ke, oh ya, karena kita mau melakukan pairing antar loopback. Jadi gini teman-teman, syarat dari melakukan pairing menggunakan loopback ini, si loopbacknya harus reachable menggunakan routingan lain. Ya, kita harus bikin si IP loopback ini reachable, tapi bukan menggunakan routing BGP, tapi menggunakan menggunakan ini static routing di sini pada lab ini ya. Jadi kita bikin static routing menuju 222. Terus baru interface gateway, sorry ya. Oke, jadi ini yang kita konfigurasikan di setiap router teman-teman. Oke, langsung kita ke router berikutnya. System identity set name R2 interface INT bridge add name LO0 INT wah, kenapa saya typo ya, sorry. Bridge add name LO1, lalu IP address add address 2222 di sini ya teman-teman. LO10 dulu.
terus 22 tik 22 tik 22 tik 22 132 interface LO1. Jangan lupa IP interface fisiknya guys. Hey. Ini kita masih gampang-gampang aja dulu ya teman-teman ya, masih lab-lab awal nih, ntar makin semakin complicated nih. Terakhir IP root at dst1111 gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Nah, ini adalah konfigurasi awalnya. Kita belum konfigurasi BGP, ini konfigurasi awalnya ya. Jadi kita harus reachable dulu antara loopback ini harus bisa diping langsung oleh routernya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi BGP-nya, teman-teman. Yang pertama kita bikin dulu, karena ini beda AS, berarti tentunya kita di router pertama R1 kita akan menggunakan AS100, dan router kedua kita akan menggunakan AS200, teman-teman ya. Kita langsung set aja routing BGP instance set default AS100. Lalu kita langsung bikin piringnya aja, routing BGP piring at name peer1 ya. Remote address-nya itu 222. Lalu remote AS-nya itu 200, sorry. Nah, di sini teman-teman kunci dari eBGP multi-hop yaitu kita harus mendefinisikan update source-nya yaitu update-nya LO0, teman-teman. Dan kita terus multi-hop yes. Wah, kenapa nih multi-hopnya harus di yesin ya? Ntar kita bahas ya. Saya lupa, ini akan saya jelaskan pada video berikutnya atau video ini, kayak sih video ini insyaallah. Saya agak lupa nih multi-hop apa, tapi yang jelas kalau ya karena judulnya EBGP multi-hop ya kita akan menggunakan multi-hop, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke router keduanya. Routing BGP instance set default AS200, routing BGP peer at name peer1, remote AS100, remote address 11, dan multi-hop yes. Apa sih multi-hop itu? Nanti saya jelasin ya, mungkin entah di video ini atau di video. Oh, saya ada yang kurang teman-teman ternyata, sorry. Ininya update source-nya harus di set dulu, ntar bingung deh. Oke, udah. Oke, langsung establish teman-teman tuh. Udah establish aja ya kan. Oke, langsung verifikasi ya. Ini yang ditaruh pakai print status ya. Kalau print doang gini doang nih, dia kayak summary doang teman-teman. Tapi kalau pakai print status udah kayak gini. Nah, ini nih teman-teman, ini udah establish, piring kita udah berhasil ya. Nah, kita akan betul, ini udah established ya guys, state-nya udah established, ya harusnya di R1 juga sama lah, udah established kok, remote access 100, remote address 111, dan flag-nya udah E. Nah, sekarang kita akan coba advertise si loopback 1 ya, LO1 tepatnya. LO1 ini akan kita coba advertise, lalu nanti akan kita masukin ke advertise ke piringnya dan akan coba ping teman-teman ya. Caranya gimana? Ayo kita mulai. Dari R1 dulu ya biar enak, biar urut gitu. Routing BGP network ya. Ya, gini routing BGP network at networknya berapa? Oke, kalau udah kita langsung cek aja di IP route print. Nah, bisa dilihat di sini R1
dari R2 udah nerima 11 ya, flagnya sudah ADB dan dengan distance 20. Oh sorry, ternyata distance 20 ini kalau video kemarin mungkin saya keliru. Distance 20 ini ada artinya routingan ini di advertising menggunakan BGP, dia nggak ada internal eksternal ya. Iya, internal eksternal nggak ada. Kan kita coba ping aja teman-teman buat verifikasi ya. Di R1 harus juga udah muncul sih dua-duanya. Tuh, dua-dua juga udah muncul, dua dengan flag ADB teman-teman. Ya, sekarang kita coba ping aja ke 222 dari R1. Oke, berhasil juga teman-teman. Berarti Arcade Lab ini sudah berhasil. Jadi gini aja, buat penjelasan multi hopnya mungkin akan pada video berikutnya. Bisa nggak tanpa multi hop? Ya bisa aja. Jadi multi hop itu apa ya? Saya agak lupa ya. Coba tanya Mbah Google dulu. Multi hop BGP adalah. Nah. Oh ya, jadi kenapa disebutnya ada multi hop di sini ya? Oh, oke teman-teman. Jadi ini kita lihat dari blognya Mas Miftah Rahman. Kenapa sih sebenarnya tadi itu di condition tadi sebenarnya kita nggak harus melakukan namanya BGP multi hopping. Tapi kenapa? Ada namanya BGP multi hop? Oke, kita perpanjang dikit video kali ini ya. Sambil jelasin dari blognya Mas Miftah Rahman, mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris atau ini ringkas banget ya. Emang ringkas banget sih, alhamdulillah saya udah ngerti. Nah, jadi multi hop itu dipakai ketika router itu nggak bisa melakukan eksternal BGP peering secara langsung teman-teman. Bisa dilihat di sini case-nya ya. R1 ini mau peering dengan R3, tapi kan di sini ada R2 nih, artinya dia tidak connect secara directly. Nah, oleh karena itu multi hop ini harus diaktifkan. Nah, jadi default hop for BGP paket itu cuma satu, tapi karena ini tidak connect secara langsung, artinya kita harus mengaktifkan multi hopping agar bisa travel one more time. Di sini jelasin, jadi dia bisa loncat lebih dari 1 kali, teman-teman. Ya. Kita bisa tapi ini kebetulan ini kita menggunakan ini contohnya beda vendor, teman-teman ya, vendor sebelah. Jadi gitu intinya, kita mengaktifkan multi hop ketika kita tidak bisa melakukan eBGP atau external BGP peering secara directly. Kuncinya secara directly atau secara langsung. Ketika teman-teman tidak bisa melakukan peering secara langsung, artinya teman-teman harus mengaktifkan multi hop, yes. Gitu teman-teman, semoga menjawab pertanyaan dari saya sendiri. Pertanyaan sebenarnya saya agak lupa sedikit. Apa sih multi hop itu? Sekian dari saya. Jangan lupa kalau mau nanya-nanya silahkan tinggalkan pertanyaan kalian teman-teman di kolom komentar. Well, please if you watch this from not foreigner, you are not Indonesian people, you can ask me in English too. And maybe for now I won't make a subtitle for English, or I won't make it in English video teman-teman. Guys, sorry. I hope you will understand what I explain in this video. Okay, thank you. Don't forget to like, comment, share, and subscribe teman-teman, dan stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.